Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan video pembelajaran Doktrin Alkitab 6 atau Kristologi dan Soteriologi, kali ini saya Amadea Salindeho, mahasiswa semester 3 program pendidikan agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, kepada kita semua, tentang jabatan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, kata Kristus ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu Christos, yang artinya yang diurapi, ditetapkan, atau dilantik sebagai juru selamat. Berarti jabatan Kristus jadi imam, nabi, dan raja ini berkaitan dengan tugasnya sebagai juru selamat. Karena Kristus mau melaksanakan tugasnya sebagai juru selamat, hal ini tidak dapat dipisahkan. Semua ini penting, sebuah karya keselamatan. Nah, bagaimana jabatan Kristus sebagai seorang imam? Kita tahu bersama bahwa imam itu adalah perantara antara Allah dengan manusia. Nah, lewat doa dan korban persembahan dari manusia kepada Allah. Nah, substansi dan signifikan imam itu adalah bagaimana kita tahu bersama pada perjanjian lama di mana orang Israel pada waktu itu tidak dapat mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan jika tidak ada seorang imam yang menjadi perantara. Jadi betapa pentingnya imam bagi orang-orang Israel pada masa itu. Kita boleh melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Keluaran 28 ayatnya yang ke-1 sampai 43. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Kristuslah seorang imam yang menjadi korban untuk sebuah penebusan atau karya keselamatan. Dialah yang menjadi perantara antara manusia dengan Bapa. Dia yang memperbaiki hubungan manusia dengan Bapa. Dan manusia yang telah terputus itu. Nah, dan Kristus juga telah menjadi korban yang sempurna untuk sebuah karya keselamatan. Jadi, imam dalam perjanjian lama adalah mempersembahkan korban, tetapi imam dalam perjanjian baru adalah Kristus sendiri yang menjadi korban untuk sebuah karya penebusan itu. Lalu yang kedua adalah Kristus sebagai nabi. Nabi adalah seorang dari Allah kepada manusia untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, fungsi dari nabi itu adalah menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi ada hal-hal yang unik ketika kita melihat Alkitab Perjanjian Baru. Di sana Tuhan Yesus sendirilah adalah firman itu yang menjadi daging. Artinya apa? Nah, nabi bertugas sebagai pemberita firman, tetapi Kristus dia sendiri yang menyatakan firman. Lalu yang ketiga ada Kristus sebagai raja. Nah, raja adalah dari utusan dari Tuhan kepada seorang yang akan menjadi pemimpin untuk suatu bangsa atau akan memerintah. Pekerjaan seorang raja adalah memerintah. Tetapi Tuhan Yesus menegakkan dirinya menjadi hamba untuk melayani. Dalam peristiwa salib atau de jure, secara de jure itu secara hukum di kayu salib, Tuhan Yesus telah menang terhadap iblis. Dan suatu waktu dan secara waktu de facto Tuhan Yesus menegakkan aturan karena dia adalah raja pada hari penghakiman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.